Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di Petani Magma bersama saya Kang Henry. Saya akan memberikan tips sukses cara budidaya lele bagi para pemula ya. Langsung intinya aja guys. Jadi nggak perlu ribet, tapi tetap harus diikuti buat para pemula yang jika ingin budidaya tapi langsung berhasil panen ya. Artinya kita mencoba untuk pemula ini meminimalisir kematian ya. Artinya tidak banyak yang mati dan bisa terus lanjut ya dengan menciptakan siklus panen. Videonya tentu saja setelah yang satu ini. Oke. Petani rakyat, petani magma, petani rakyat, petani magma. Ayo Indonesia, maju petaninya, jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama Petani Magma, kita ciptakan lapangan usaha, kita jaya Indonesia. Oke Sobat Magma, sesuai dengan apa yang tadi saya buka tadi, saya akan memberikan tips sukses ya. Langsung intinya buat para pemula yang mau budidaya lele dengan sukses dan bisa menghindarilah segala macam kemungkinan kayak kematian segala macam yang terlalu banyak sehingga mengalami kerugian ya. Kita tidak mau seperti itu. Langsung saja. Yang pertama ya, sobat harus menyiapkan yang namanya kolam lele, baik dari bambu mau dari kolam bulat ya, pakai besi wermas bisa ya. Itu terserah sobat, cari bagaimana caranya dulu. Yang penting ini saya cuma hanya ngasih tips. Yang pasti siapkan lahan untuk kolam budidayanya. Dan yang paling penting nih, yang paling penting untuk usaha budidaya lele minimal 3 kolam. Jadi kalau yang berharap 1 atau 2 kolam mau usaha, mendingan nggak usah deh, kurungin niat dulu sampai bisa beli 3 kolam ya. Kalau mau cuman iseng, mau cuman bagi-bagi tetangga, mau cuman ini budidamber bisa ya, budidaya dalam ember tuh ya, ikuti aja tuh. Nanti kita buka juga deh buat yang mungkin yang hanya sekedar istilahnya tidak, penjualannya tidak langsung besar ya, artinya cuman hanya sebatas kita bisa menjual ke tetangga atau mungkin kita dipakai sehari-hari ya, lelenya bisa dimasak, digoreng. Nah itu pakai itu ya, daripada 1-2 tapi ujung-ujungnya akan Sobat Magma berpikir, waduh gimana nih bisa kelihatan untungnya. Nah itu minimal 3. Oke. Yang kedua, persiapkanlah air atau sumber airnya ya, sumber air buat si kolam itu. Jadi jangan pakai air pump ya, jangan mengandung kaporit, harus menggunakan air sumur. Dan itu kita jaga dengan cara memberikan awalnya nih pakai garam sama dolomit. Garamnya 2 kilo, dolomitnya 500 gram ya. Itu untuk kolam ukuran 2x3 atau 2x4 itu masih bisa ya. Jadi pakai yang 2 kg garam krosok dan juga dolomit. Garam krosok tuh garam ikan ya. Jadi untuk budidaya lele tadi kolam terpal ya, itu 3 kolam, ukurannya 2x3 kalau bisa ya, sama 2x4 paling enggak minimal ya. Jadi bisa tebar idealnya 1500 atau tebar padatnya 3000 ya. Yang kedua tadi air, sumber air ya. Kemudian yang ketiga ya, selama pas udah nyebar garam sama dolomit, tunggu 14 hari. Lagi nunggu, bikin ini fermentasi nih ya, fermentasi
untuk campuran ke air dan untuk campuran ke pakan. Kalau kita ini sih opsi aja ya, kalau nggak mau pakai juga terserah, bebas. Tapi kalau kita pakai ini buat campuran air, dan ini prosesnya harus difermentasi dulu dengan cara mencampurkan 50 liter. Jadi ini ember 50 lebih ya, 50 liter lebih, sehingga ini airnya nanti bisa masuk 50 liter. Dan juga campurannya selain air 50 liter, EM4 sebanyak 2 liter, dan juga molase 2 kilo. Cuman molasanya ini yang asli ya, bukan yang gula merah ya. Tapi kalau gula merah juga sih terserah sih, yang pasti kita menggunakannya air tebu ya, tetesan air tebu yang asli molase 2 kilo dicampur, dididihkan dulu sama bareng air 2 liter di dalam panci ya, didihin terus didinginin, baru dicampurin tadi ke 50 liter air sama M4 nya 2 liter. Oke, aminnya paham? Nah, begitupun buat campuran pakan, kita fermentasin dulu. Nah, cara fermentasinya tadi sama, yang air juga sama nih, di lakban nih selama 14 hari nunggu yang tadi tuh air ya, air udah kasih garam tuh nunggu. Nah itu, nah ini 2 liter M4 sama 2 kilo gula merah. Kalau ini bukan molase, gula merah kalau buat pakan ya, kita beda, ini molase, ini pakan untuk gula merah. Dan sama, gula merah dilarutkan dalam air 2 liter di dalam panci buat campuran ke dalam air tadi. Sini sama M4 tadi, jadi bedanya cuma ini molase, ini campurannya adalah gula merah, sama-sama pakai M4 juga 2 liter dan 50 liter air, ditutup kayak gini, tunggu 14 hari. Nah, ini gunanya buat campuran pakan pelet. Nih, pelet dibibis. Nah, caranya adalah 5 kilo pakan pelet itu dicampur sama 200 cc air, atau sama setara dengan 1 gelas aqua lah. Nah, 1 gelas aqua itu untuk campuran ke 5 kg pelet. Kalau banyak kayak gini ya tinggal hitung dulu sendiri nih peletnya berapa kilo. Kalau 10 kilo ya berarti 2 gelas aqua campurannya. Oke, ini supaya apa? Supaya lunak dan supaya lele juga sehat ya. Nih, sehat, karena ada probiotik tadi fermentasi ini nih. Nih, gua lihat nih. Nih, tuh. Doyan lelenya juga sobat ya. Itu yang ketiga. Jadi membuat ini sambil nunggu 14 hari. Setelah 14 hari, campurkan yang untuk air ini, yang udah hasil fermentasi ini, campurkan ke dalam air sebelum naruh benih. Dan itu campurkan, udah tunggu aja 1 kali 24 jam, besoknya boleh tuh sobat mama langsung bisa tebar benih ya. Jadi benih lele jangan dibeli dulu sebelum ini jadi 14 hari nih, garam sama dolomitnya, baru ini campur ke situ dulu. Sebanyak berapa? Oh iya, sebanyak 800 cc atau 4 gelas aqua ya, campurin. Tinggi air nih, tinggi air 60 sampai 80 cm ya. Campurkannya tadi dengan 4 gelas aqua untuk campuran ke air nih. Ini hasil fermentasinya di sini, bukan fermentasi air ya. Hasil fermentasi di sini dicampurkan untuk ke air ya, sebanyak 4 gelas aqua. Dan besokannya boleh tebar benih. Tebar benih 1500 ideal untuk 2x3 2x4 atau 3000 untuk tebar padat ya. Nah, yang keempat tadi ketiga ini ya, buat itu. Yang keempat itu siapkan benih leleh yang jelas indukannya, yang saya udah pernah videoin sebelumnya nih di atas ya, saya buat linknya. Itu indukannya harus dari balai benih. Jadi sobat mama tanya ke penjual, ini dari balai benih atau bukan? Kalau bukan jangan, cari indukannya yang benar-benar dari balai benih yang si penjualnya nih gitu. Jenisnya mau mutiara atau sangkuriang bebas ya, tinggal sobat makma rasain sendiri yang mutiara gimana, yang sangkuriang gimana. Itu berdasarkan wilayah sih, biasanya di cuaca dingin atau cuaca tropis ya, itu beda ya. Jadi seperti itu sobat makma. Yang tadi keempat. Nah, sekarang selanjutnya yang kelima, perawatan saat budidaya, yaitu air. Nah, tiap pagi sobat makma buang air tuh sedikit tuh, 3-5 cm lah paling enggak, 3-5 cm. Itu kalau tidak bisa
menjelang semalamnya atau tidak terjadi hujan ya. Kalau terjadi hujan bisa lebih ya, bisa 20-30 cm supaya lelenya nggak gantung, dan itu bisa ditebar garam ataupun menggunakan Metalindo yang kita udah pernah infokan di video juga sebelumnya nih ya. Jadi kalau udah gantung ya kira-kira pakai itu ya. Kalau emang nggak pakai garam nggak mempan ya. Jadi tetap perhatikan setiap pagi ya. Habis itu pemberian pakan yang keenam. Nah, pakan tadi pagi sore kalau kita sekenyangnya, artinya sampai lelenya lambat gerakannya, itu udah kenyang. Kalau masih cepet kasih terus makan ya. Bagaimana menakarnya, 2 kilo aja dulu, ntar tambah lagi 2 kilo lagi, cuman pelan-pelan dilihat sambil dilihat. Kalau gerakannya lambat, stop. Terus FCR gimana dong, fungsinya ntar gimana, ntar di akhir pada saat panen Sobat Mama hitung sendiri. Nah itu ketemu FCR nya berapa ya. Jadi kita ngitungnya biasa di belakangan, tapi kalau mau hitung FCR nanti kita buat videonya khusus ya, cara menghitung FCR ya, buat ikan lele supaya bisa benar-benar kita budidaya yang benar-benar yang ideal ya. Artinya antara bobot ikan awal dan akhir tuh ya kurang lebih sama pakannya sama, paling tidak 1:1 atau mungkin di bawah itu yang lebih bagus ya. Oke, yang ketujuh, yang terakhir nih, the last, kita berikan tips adalah Sobat Magma harus yang namanya sortir ikan lele. Kenapa? Supaya tidak terjadi yang namanya kanibalisme atau istilahnya lele bisa menghantam lele lain ya, karena kondisinya yang satu sudah gede, yang satu belum. Nah itu gunakanlah alat sortir atau memang waktunya sortir. Nah, tebar benih lele yang kita anjurkan untuk buat para pemula adalah ukuran 9 dan 10 cm tadi ya. Ukuran tebar lele, benih lele 9 dan 10 cm. Kalau nggak ada ya 7 lah, paling minimal 7, 8, 9, 10. Oke, jelas. Setelah itu tunggu 1 bulan langsung sortir. 1 bulan ya, 1 bulan sortir, dan dapatnya berapa, yang gedenya berapa pisahkan. Dan biasanya nggak lama setelah 1 bulan, ukuran 9, 10 itu 2 minggu itu panen. Ukuran 10 sampai 12 ya, itu udah panen. Sekilo 10 atau kilo 12 itu di Cirebon itu panen. Biasanya berarti sekitar 45 hari. Tapi kalau ukuran Jakarta 6-8, tunggu lagi 2 minggu Sobat Magma. Jadi paling tidak 2 bulan. Oke, itu sudah paling cepat, yang sudah paling efektif buat para pemula. Kalau mau budidaya lele ya untuk pembesaran ya ukurannya segitu. Kalau ukurannya langsung LBG, mendingan gak usah pembesaran deh gitu. Itu namanya udah tinggal enaknya doang. Udah LBG mah udah tinggal nunggu doang gitu loh. Ngapain pembesaran, percuma budidaya lele ya. Buat para petani lele nih, kita ngajarinnya tips suksesnya untuk pembesaran ya. Jadi untuk yang ketujuh adalah sortir, itu diutamakan. Jangan sampai telat, nanti kanibalisme terjadi di dalam kolam. Oke, kurang lebih gitu saja Sobat Magma. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga menjawab semua pertanyaan yang ada di IG Petani Magma ya. Ya lagi, semoga sukses untuk para pemula budidaya lele dan mau budidaya lele ya. Dalam arti mau usaha, yaitu 3 kolam. Oke, jadi kalau belum cukup duitnya, tabung dulu. Dan juga hati-hati bermain lele, karena ini investasi yang mahal ya. Belum lagi nanti pakannya juga ya, pelet, atau kalau nggak mau ya pakai pakan alternatif lah, bebas. Tapi kita mengajarkannya untuk Sobat Magma semua adalah pelet. Tapi balik lagi ke Sobat Magma dalam kondisi keuangannya atau budgetnya. Oke, gitu aja. Salam hangat dari Kang Henry, dari Petani Magma, dari Om Bambang pemegang kamera. Oke, dari Petani Magma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama Petani Magma.